Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang membaca karya Imam As-Suyuti. Karya ini adalah hasil inspirasi beliau dari karya ulama sebelumnya, yaitu Imam Ibnu Abi Dunya yang berjudul As-Samt. Dan memang seperti itu gaya penulisan para ulama. Ada kalanya para ulama itu meluaskan kitab sebelumnya, atau yang sering dikenal dengan istilah syarah, hasyiah, dan juga ada kalanya mereka meringkas karya ulama sebelumnya yang biasa dikenal dengan istilah mukhtasar atau khulasah. Di sini Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau meringkas kitab As-Samt karya Imam Ibnu Abi Dunya, lalu beliau tambahin sendiri dengan tulisan beliau dan diberi judul Husnus Samt fis Samt. Ya, sini. Jadi ini adalah kitab Imam As-Suyuti. Husnus Samt fis Samt. Kalau diartikan mungkin singkatnya ya, diam gitu. Jadi ulama itu sampai nyuruh kita diam karena memang kita terlalu banyak bicara gitu. Ini di awal-awal kitab semuanya berisi riwayatnya. Ada hadis Nabi, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ada hadis lagi, man sarrahu an yaslama falyalzam as-samt. Barang siapa yang ingin selamat, maka hendaknya ia melazimi diam. Dan seterusnya. Nah, ini di awal-awal semuanya riwayat-riwayat ya, bahan baku semua. Masya Allah. Dan ini juga ada hadis yang penting untuk disampaikan ya. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimuka bi amalin khafifin 'alal badan." Wahai Abu Dzar, maukah kamu aku ajarkan sebuah amalan yang ringan di badan, saqilin fil mizan, tapi berat di timbangan? Qultu bala ya Rasulullah. Abu Dzar berkata, tentu mau ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, huwa as-samt, diam. Wa husnul khuluq, akhlak baik. Wa tarku ma la ya'nika, meninggalkan sesuatu yang bukan urusanmu, atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu. Ya. Jadi ini semua di awal-awal halaman biasanya seperti itu para ulama menukil dari hadis, dari ayat, dan semua ini bahan mentah ya. Masya Allah, mereka ini para ulama husnudzon sekali sama kita. Dikira kita paham apa, diberi bahan baku seperti ini. Kadang kita ini sudah dijelaskan, sudah disyarah, tapi juga masih belum paham-paham. Tapi kitab ini unik teman-teman sekalian, karena memang meminta kita untuk diam. Diam ini adalah sesuatu yang hilang, apalagi di zaman sekarang, di mana zamannya banyak orang berbicara yang bukan bidangnya, semua sesuatu dikomentari, sampai ulama menulis diam. Memang kita terlalu banyak bicara, sampai kita lupa bagaimana caranya diam. Teman-teman sekalian, kemudian di sini ada kisah ya. Setelah itu, setelah riwayat-riwayat tadi, ada kisah. Di sini saya ambil satu saja ya. Nah ini, sebuah kisah di sini tentang Luqman Al-Hakim dan Nabi Daud alaihissalam. Jadi Luqman ini dan Nabi Daud itu satu zaman. Pada suatu hari, Luqman ada di sisi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sedang mendinginkan besi. Jadi kita tahu Nabi Daud ini diberi mukjizat oleh Allah, besi di tangan beliau itu bisa lunak. Wa alanna lahul hadid. Jadi, kemudian Luqman ini ingin bertanya pada Nabi Daud, apa yang dilakukan Nabi Daud? Barang yang ada di tangan Nabi Daud itu apa? Seperti itu. Akan tetapi wa tamna'uhu hikmatuhu an yas'alahu. Hikmah yang ada dalam diri Luqman ini menahan dirinya untuk bertanya kepada Nabi Daud. Sampai satu ketika, tidak lama setelah itu, Nabi Daud berkata, sebaik-baik baju perang adalah ini. Nah, di situ Luqman tahu, oh ternyata itu baju perang ternyata. Maka Luqman berkata, innas samta minal hikmah. Sesungguhnya diam adalah bagian dari hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Akan tapi sedikit yang bisa melakukannya. Kuntu aradtu an as'alaka. Tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang hal itu kepadamu. Fasakattu hatta kafaitani. Tapi aku memilih diam
Sampai akhirnya engkau sendiri yang memberi tahu aku. Jadi di sini bisa diambil pelajaran. Diam itu adalah hikmah. Membuat seorang tidak terlihat bodoh. Membuat seorang terlihat pintar. Itu adalah diam. Tentu jangan dibenturkan. Kita kan harus bicara. Kita kan harus membela kebenaran. Coba dilihat dulu. Bicara kita itu apakah menghadirkan solusi? Apakah bicara kita menghadirkan kebaikan? Atau justru bicara kita itu sebenarnya tidak ada manfaatnya? Atau bahkan memperkeruh suasana. Jadi diam.